Ada yang salah? Tanya Hanan balik. Bu bukan, apa ini tidak berlebihan? Duh, tuh kan mau ngomong aja jadi belibet. Hanya perasaanmu saja, ujar pria itu lalu fokus dengan gadis kecilnya. Papa berangkat dulu ya, hati-hati di jalan. Ucap pria itu sembari mensejajarkan tubuhnya, dengan sayang, lalu masuk ke mobilnya. Miss Nahla menuntun Ica ke dalam bus. Semua nampak sudah berkumpul dan menunggu keberangkatan. Gadis kecil itu terlihat begitu bahagia karena ditemani oleh guru lesnya. Ica sama siapa? Bukannya kamu tidak punya ibu? Tanya gadis kecil yang duduk di sebelah jok lainnya. Gadis kecil itu nampak kebingungan menjawab. Wajahnya mendadak mendung, membuat Nahla merasa kasihan. Sayang, nggak boleh bilang gitu, semua anak punya ibu, tegur perempuan di dekatnya yang diduga ibunya. Maaf, dia suka nyeplos kalau ngomong, sesal perempuan itu meminta maaf. Ica sendiri tidak menanggapi, wajahnya jadi bete menghadap ke arah jendela. Miss Nahla sendiri hanya mengangguk maklum, lalu berusaha menghibur bocah 6 tahun itu. Ica sayang, udah ditemani Miss Nahla nggak boleh cemberut, kita kan mau piknik, jadi harus bahagia, bujuk Miss Nahla sembari mengelus mahkotanya yang terkuncir rapi. Nahla menariknya dalam pelukan, nalurinya sebagai calon ibu jelas tergugah. Hatinya rontok melihat gadis kecil ini tidak ceria lagi hanya karena perkataan temannya, tidak punya ibu. Bus mulai melaju setelah dipandu doa oleh salah satu guru pendamping. Semua duduk di jok masing-masing bersama orang tua atau yang mendampingi. Beruntung Ica ditemani Miss Nahla, hampir semua yang berangkat ditemani ibunya. Mungkin kalau Pak Hanan yang menemani ceritanya akan berbeda. Rombongan menuju beberapa lokasi yang ada di Bandung. Salah satu yang dikunjungi adalah Lembang Park dan Zoo. Ica sendiri begitu antusias dan terlihat ceria menikmati outing siang itu. Sesekali Nahla mengambil gambar Ica yang tengah bermain lalu mengirim ke Pak Hanan sebagai bentuk laporan sesuai yang diinginkan. Balas ataupun enggak yang penting Nahla sudah mengirimkan beberapa dokumentasi tentang kegiatan hari ini dan berakhir cukup melelahkan. Seharian ngomong anak orang ternyata selain capek, cukup menguras dompet. Beruntung Pak Hanan cukup pengertian dengan membawakan uang tambahan. Ica, ada yang mau dibeli lagi? Tanya Miss Nahla memastikan. Enggak Miss, iya ada satu lagi, ujar Ica berjalan di antara pedagang yang menjual beberapa kaos couple. Ica mau beli ini, tanyanya kurang mengerti. Iya, aku mau beli 3 Miss, ujarnya memesan seorang diri. Rupanya gadis kecil itu lumayan pandai memilih. Nahla yang bagian membayarnya, tentu saja menggunakan uang bapaknya si bocah. Dari tadi foto Ica semua, nggak ada yang lainnya gitu, pas lagi berdua misalnya ayah Ica. Nahla membaca balasan pesan dari Pak Hanan dalam perjalanan pulang. Ia sedikit bingung membalasnya. Berdua, sama saya maksudnya, Pak, Miss Nahla. Iya, emangnya siapa lagi, ayah Ica? Banyak, aku simpan di ponselku, Miss Nahla. Kirim. Namun, hingga perempuan itu sampai di sekolahan tak kunjung dikirim. Suasana malam hari, dan Pak Hanan masih belum juga pulang. Ekspektasinya, Nahla malam itu walaupun capek akan langsung pulang ke rumah, ternyata malah Pak Hanan sendiri masih dalam perjalanan. Hingga akhirnya Nahla memilih menggunakan jasa taksi online untuk pulang ke rumah Ica. Sayang, bangun sudah sampai, ujar Nahla setelah sampai di depan rumah Pak Hanan. Gadis kecil itu sepertinya sudah mengantuk berat dan lelah. Mengangguk mengiyakan, turun dari mobil sembari dalam gendongan. Pak, tolong barang bawaan saya turunkan. Nahla meminta tolong drivernya untuk membantu. Setelah memberikan tips lalu mobil itu beranjak. Waduh, pintunya dikunci, gimana cara masuknya, gumam Nahla kebingungan sendiri. Perempuan itu terpaksa menelpon Pak Hanan, pria yang dikabari itu masih dalam perjalanan. Hanya memberitahu kalau ada kunci cadangan di bawah pot bunga yang ada di dekat teras. Ica turun dulu ya, Miss mau ambil kunci, ujar perempuan itu nampak kerepotan. Menurunkan Ica yang saat itu terjaga walau masih terkantuk-kantuk. Miss, ketemu enggak? Tanya Ica sembari menyender di papan pintu. Belum, bentar aku cari lagi, sahut Nahla mengitari pot besar itu. Langsung bernapas lega setelah mendapatkan apa yang tengah dicarinya. Kedua perempuan itu langsung menuju kamarnya setelah menutup pintu dengan rapat. Miss, jangan pulang dulu ya, Ica takut sendirian di rumah, ujar gadis kecil itu tak mau tidur. Iya, Miss tunggu sampai papa kamu pulang,
tidurlah, Miss nggak akan pulang. Ica memeluk Nahla baru bisa merem. Perempuan itu sendiri masih terjaga sambil mengelus-elus kepalanya. Tak terasa ikut terlelap juga, hingga Hanan pulang, keduanya tengah tertidur dalam posisi yang begitu manis. Di mana Miss Nahla memeluk putrinya dengan sayang. Hanan yang baru pulang malam itu, mendekati keduanya. Lalu membenahi selimutnya, baru beranjak ke kamarnya. Ada perasaan yang berbeda di hati kecilnya, sepertinya kehadiran Nahla cukup membuat hati kecilnya terusik. Ditambah kedekatan keduanya yang begitu natural, membuatnya kadang haru dibuatnya. Olive, apa kamu bahagia kalau aku menikah lagi? Putri kita bahkan sangat bahagia dekat dengannya. Jangan khawatir, aku masih tetap mencintaimu, batin Hanan memeluk figura mendiang istrinya. Sudah 6 tahun semenjak kepergiannya, rasa sesak itu masih sering menghampiri. Hanya Ica yang membuat dirinya selalu kuat menjalani hari, walau terasa sulit. Malam semakin larut, pria itu tertidur membawa mimpinya bersama mendiang istrinya yang nampak tersenyum melihat dirinya, Ica, dan Miss Nahla. Bahkan dalam mimpi itu, Olive melambai dengan senyuman. Hanan terjaga ketika matahari sudah muncul. Ia langsung keluar kamar menuju kamar putrinya. Terlihat Nahla sudah bersiap hendak pulang tengah merapikan hijabnya di depan cermin. Ica sendiri masih tertidur pulas di kasurnya. Sorry, lupa kalau kamu masih di sini, ujarnya tak ada niat kurang sopan. Bapak sudah pulang, maaf, saya harus segera pulang, pamit. Nahla merasa harus segera pulang. Ia bahkan tidak ada rencana khusus menginap, tetapi semalam ketiduran. Ia bahkan lupa tidak mengabari orang tuanya. Kenapa buru-buru, bagaimana kalau nanti Ica bangun lalu nyariin? Kan Bapak udah di rumah, lagian saya harus masuk, pamit. Nahla beranjak. Nah, panggil pria itu menghentikan langkah Nahla. Iya Pak, kenapa? Perempuan itu kembali memutar tubuhnya. Makasih, maaf sudah merepotkanmu, salam buat ibu sama bapak, insya Allah besok aku dan Ica mau main ke sana, ucap Hanan tersenyum. Untuk pertama kalinya pria itu berterima kasih dan menampakkan deretan giginya. Oh, iya Pak, sama-sama. Ya ini ATM Bapak, ujar perempuan itu mengembalikan pada empunya. Nggak ada niat buat nyimpannya dulu, ujar pria itu menatap enggan. Ica kan udah pulang, nggak sama saya lagi, jadi harus saya kembalikan. Simpan dulu saja, ujar pria itu lalu beranjak. Pak, saya tidak butuh uang Bapak, saya tidak akan mengambil selain gaji saya. Anggap saja itu bonus karena hari ini kamu udah nemenin Ica, jawabnya santai. Tapi Pak, ini kan banyak, ujar Nahla jelas bingung. Antara senang dapat duit banyak, tetapi takut karena merasa tidak wajar. Duh, mimpi apa aku dapat uang sebanyak ini, jangan-jangan. Tidak benar ini, harus dibalikin. Mendadak Nahla takut ada sesuatu di baliknya. Demi meminimalisir ketakutannya, gadis itu bahkan niat resign dari les private untuk Ica. Nah ini dia anakmu pulang Pak, pekik ibu memanggil suaminya. Anakmu juga tubuh, sahut bapak berjalan cepat menyambut kepulangan putrinya. Nahla sendiri berjalan cepat menuju rumahnya sambil mengucapkan salam. Ndok, kenapa semalam tidak pulang? Memangnya acara pikniknya pulang jam berapa? Ibu mencecar putrinya dengan wajah kepo. Perempuan dari dua anak itu jelas khawatir, walau tetap berpikir positif. Maaf, Bu, semalam Ica sendirian, jadi terpaksa menemani karena di rumah tidak ada orang. Pak Hanan belum pulang, mungkin hampir pagi beliau sampai rumah, jelas Nahla sembari melepas hijabnya. Itu pun hanya dugaannya saja, karena lebih tepatnya Pak Hanan pulang jam berapa Nahla tak tahu. Waduh, beneran nginep di sana, terus kamu tidur sama siapa? Jangan sembarangan menginap, tegur ibu yang tentu saja khawatir dan antusias mendengar ceritanya. Tidur sama Ica lah Bu, sama siapa lagi, Pak Hanan? Tidak mungkin ibu sayang. Iya juga sih, ya sudah sarapan dulu, kamu pasti lapar. Banget, Nahla mandi dulu Bu, selebihnya mau langsung berangkat ke sekolah, ujarnya beranjak. Emang tidak capek, Ndok? Pulang malam paginya harus ngajar, ujar ibu merasa kasihan. Wajahnya saja terlihat banyak tekanan. Capek Bu, tapi nggak apa-apa, kemarin udah absen nggak mungkin absen lagi, sahut Nahla mempertimbangkan tanggung jawabnya. Perempuan itu keluar dari kamar menuju kamar mandi sambil menenteng handuk dan pakaian ganti. Mandi kilat lebih tepatnya karena agak terlambat.
Tak lupa mencicipi nasgor buatan ibu beberapa suapan karena waktu kadung beranjak siang. Habisin dulu nak, tegur ibu menenteng piring yang telah ditinggalkan empunya. Nahla sendiri tengah sibuk memakai sepatunya. Sini buka mulutmu, ibu benar-benar super ngeyel, bela-belain nyuapin anak gadis yang sudah kawakan. Sudah bu, kenyang. Berangkat bu, pak, assalamualaikum. Ucap gadis itu beranjak setelah menyalim takzim kedua orang tuanya. Menstarter motor kesayangannya lalu melesat membawa pergi. Hari-hari biasa perempuan 23 tahun itu mengajar di sebuah sekolah swasta. Perempuan yang baru memulai karirnya sejak 2 tahun terakhir ini semenjak lulus S1 pendidikan baru bergabung dengan SMA Tunas Bangsa sejak 8 bulan yang lalu. Nahla berangkat pagi layaknya anak sekolahan, dan akan pulang sore hari. Belum lagi jika berkegiatan di luar, waktunya bisa habis tersita di luar. Hari-harinya pulang cukup sore seperti biasa setelah mengisi jadwal tambahan di beberapa tempat. Kadang ada yang mengambil shift petang. Tergantung peminatnya. Sudah hampir 1 tahun ini, Nahla membuka jasa les untuk anak-anak yang mau belajar di rumah. Seperti hari aktif lainnya, setelah pulang sekolah ia akan menuju rumah-rumah terjadwal yang sudah dibagi harinya oleh Nahla sendiri. Hari ini terasa capek sekali, mungkin karena kemarin habis bepergian, lalu siangnya harus kerja. Beruntung tidak ada jadwal les apapun hari ini. Ia bisa langsung pulang ke rumah setelah dari sekolahan. Duh, kok keliengan ya? Keluh Nahla masuk ke kamarnya langsung merebah. Sepertinya ia butuh tidur barang sejenak. Sedikit lelah membuatnya cepat terlelap. Bapak yang sore itu baru pulang dari masjid, bertanya-tanya perihal keberadaan putrinya. Motornya ada di rumah, tetapi kemana orangnya? Belum nampak batang hidungnya. Bu, Nahla sudah pulang. Tanya bapak sembari mengambil duduk di ruang tamu. Sudah, tapi tidak keluar kamar dari Tavi, jawab ibu sembari menenteng teh di tangannya. Menyajikan tepat di depan meja bapak. Bangunin bu, waktu Asyar tidak boleh tidur, pesan bapak sembari menyeruput teh hangatnya. Ibu baru menggeser bokongnya hendak beranjak, tiba-tiba suara Nahla mengisi ruangan. Udah bangun kok pak, cuma rebahan dikit, sahut Nahla berjalan ke ruang tamu dengan selimut menudung kepalanya. Kamu kenapa, nah, selimutan kayak gitu, sakit? Tanya bapak memperhatikan putrinya. Mukanya kucel, rambut berantakan sehabis berdebat dengan bantal. Enggak, tapi sedikit lelah dan ngantuk, aku butuh tidur kalau nggak ingat waktu Asyar, ujar perempuan itu menempati kursi lalu duduk meringkuk mengangkat kedua kakinya berselimut manja. Mandi nah, terus sholat, sudah lewat waktu Asyar. Tegur bapak duduk santai, sesekali mencomot bakwan di piring yang baru saja ibu sajikan. 5 menit lagi, belum kok. Masih jam 4:30, jawab Nahla menunda-nunda. Terlalu asyik dengan selimut hangat yang membelit dirinya. Nanti dijengukin Pak Hanan kamu repot sendiri loh belum mandi, ujarnya setengah bercanda. Apa iya Pak Hanan mau ke sini? Kayaknya nggak mungkin Pak, dia sibuk, apalagi sore begini, jawabnya santai sekali. Masih enggan beranjak sama sekali. Ya bisa jadi, barangkali mau main. Sepertinya Bapak ngarep sekali. Nggak mungkin pak, tolong jangan diganggu, biarkan diriku duduk dengan tenang. Janganlah diganggu, biar diriku duduk dengan tenang. Ibu menyahut sambil berdendang. Konsernya nanti bu, lebih baik siapkan makan malam, tegur bapak menggeleng sambil tersenyum. Nah, Pak Hanan beneran datang. Pekik bapak membuat gadis yang tengah selimutan itu tergeragap dari kursinya langsung berdiri. Ngibrit meninggalkan ruang tamu. Sumpah demi apa sore-sore begini bertamu. Mana, bohong ah, bapak bisa aja. Nahla sampai ngacir masuk ke dalam sambil mengintip sekitar menyibak korden yang terpasang di pintu. Nggak ada juga, bu, bapak bohong tuh. Lapor Nahla merengut kembali duduk selimutan. Ketenangannya sore ini terganggu gegara kekonyolan bapak sendiri. Mbak, cepetan kalau mandi, Tio udah, interupsi adik kesayangannya itu. Bentar, mager, males, ngantuk, ucapnya enggan beranjak sama sekali. Suara deru mesin mobil yang memasuki pekarangan terdengar cukup jelas. Membuat orang di ruang tamu melongok dengan rasa penasaran. Siapakah yang datang bertamu sore itu? Orang yang disangka tidak akan datang, benar-benar muncul menjadi kenyataan. Tuh kan benar, dia datang, kata bapak setelah mengintip luar. Waduh, beneran pak, alamak, mati aku. Nahla melesat ke dalam tanpa rem.
bergegas ke kamar mandi. Assalamualaikum.